Ya, pada video ini kita akan membahas tentang implementasi dari room database dan juga coroutines. Ya. Di sini saya mengambil sebuah contoh aplikasi ya dari developer Android. Ini namanya Track My Sleep Quality Coroutines. Oke, kita bisa lihat ya. Track My Sleep Quality Coroutines.application. Oke, kita buka. Kita mulai dari main activity. Oke, di sini dari project structure dulu. Kita mulai dari project structure. Di sini kita bisa lihat dia strukturnya ada database, ya, sleep quality package dan sleep tracker package, ya, dan kemudian di sini ada main activity. Oke. Kemudian di sini ada utilization, ya, di sini ada beberapa function yang berguna untuk utility, jadi common function gitu yang sering dipanggil. Kemudian di sini kita bisa lihat resources, ya, ada layout dan ada navigation. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya mungkin saya melihat bahwa di sini ketika kita lihat sleep tracker package, ya, di sini ada fragment, sleep tracker fragment, view model, sleep tracker view model, dan sleep tracker view model factory. Oke, jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa arsitektur patternnya adalah MVVM, seperti itu ya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi. Oke, bagaimana struktur MVVM. Oke, singkat cerita nanti kita akan buka bahwa di sini ada implementasinya seperti ya, di view modelnya ada implementasi. Oke, kita awali dengan main activity.kotlin. Oke, di sini kita lihat bahwa main activity ini terasosiasi dengan layout activity main. Oke, ketika kita buka activity main, ini dia activity main. Oke, berisi fragment ya. Berisi fragment. Nah, kita bisa lihat ada fragment apa aja yang ada di aplikasi ini. Oke. Ini activity main, jadi ada dua fragment. Fragment sleep quality dan fragment sleep tracker. Oke, kita bisa lihat di sini fragment sleep tracker. Oke. Jadi aplikasi ini memiliki dua fragment, ya. Fragment pertama, fragment sleep tracker, ini isinya button, ya. Di sini ada button. Kita bisa lihat button, ada start button, stop button. Kemudian ada text view, dan kemudian ada clear. Nah, jadi ceritanya aplikasi ini nanti ketika dipencet atau ketika ditekan tombol start button, nanti dia akan men-trigger ini sebuah function gitu ya, yang nanti dia akan mengkolek data dan kemudian menyimpan data ke dalam database. Timestamp ketika kita jadi ini skenario-nya track my sleep quality. Jadi ketika kita mau tidur, kita perlu menekan tombol start button dan dia akan mengambil timestamp kapan kita tidur, waktunya. Kemudian ketika stop, dia juga akan mengambil timestamp-nya. Oke. Nah, timestamp tersebut nanti akan disimpan dalam database, ya, dan kemudian akan ditampilkan dalam text view. Seperti itu. Kita analisa dulu di sini fragment sleep tracker. Oke. Jadi di sini ada beberapa komponen tadi. Kita lihat dulu. Oke, scroll view, ada text view. Dan kemudian ada button, ya, ini ada start button, stop button, oke. Kemudian ada clear button, oke. Di sini semua dalam constraint layout, ya, dimasukkan sebuah constraint layout. Oke, dan kemudian ada text view dalam scroll view di sini, ya. Di sini ini gunanya untuk update text view,
data timestamp ya yang di-load dari database. Kira-kira seperti itu. Ini fragment sleep tracker, kemudian ada fragment sleep quality. Nah, di sini kita bisa lihat dia ketika nanti kita mencet stop gitu, akan muncul seberapa bagus kita tidur, seberapa nyenyak kita tidur, seperti itu ya. Ini intinya fragment ini untuk mengambil kualitas tidur kita, seperti itu. Sorry. Oke. Ya. Oke, sama di sini ada ini quality. Ada text view, image view ya. Image view. Jadi yang button-button tadi image view. Oke. Oke, di situ layoutnya, dan kemudian kita lihat navigasi antar fragment tersebut. Kita bisa lihat di sini ada terdefinisikan dua fragment ya, sleep tracker fragment dan sleep quality fragment. Ya, dan bagaimana navigasi ya, kita bisa lihat di sini lah ya. Oke, di sini menghubungkan navigasi antara dua fragment. Oke, nanti kalian bisa coba untuk mengeksplor lagi tentang layoutnya. Kemudian kita pindah ke database. Ya, di sini ada database. Oke, database package ya. Di sini ada, kita lihat ada 3 file. Oke, di sini ada sleep night entity ya. Nah, intinya 3 file ini merepresentasikan database dengan menggunakan room database. Oke, room database library. Oke, sleep night ini dia merepresentasikan tabel pada sebuah database. Oke. Oke. Ya, jadi ini entity-nya. Oke. Kita bisa mendeskripsikan database tabel ya dalam data class ini. Di sini optional kita bisa tambahkan table name ya. Kemudian kita annotate entity seperti itu ya. Nah, ini kita bisa berikan data class sleep night, kita beri nama sleep night seperti itu, yang berisi ya 4 kolom. Ya, ini di sini ada primary key, night ID. Nah, di sini primary key-nya ini wajib ya, seperti halnya database. Ada night ID yang kita beri primary key dan dia di sini auto generated. Kemudian ada kolom start time millisecond ya, ini untuk menyimpan timestamp-nya dalam millisecond. Kemudian end time millisecond, dan ini sleep quality. Sleep quality yang kita dapatkan dari value-nya tadi, sleep quality fragment tadi ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat primary key di sini wajib, seperti halnya database. Kemudian kolom info, ini optional ya, jadi ini gunanya untuk mengganti kolom name. Oke, di sini kalau misalnya tidak didefinisikan, maka kolom name akan menggunakan field name-nya, start time milli. Ini adalah entity-nya. Oke. Kemudian di sini ada DAO, data access object-nya. Intinya di sini adalah sebuah interface ya, interface yang memprovide method untuk melakukan query, update, insert, dan delete data pada database. Seperti itu. Oke, di sini ada suspend, tapi ini merupakan implementasi dari coroutine, tapi nanti kita akan ke sini belakangan. Ya, tapi intinya di sini kita mendefinisikan metode-metode ya, metode-metode untuk
tadi insert, update, query, dan lain sebagainya. Insert, update, query, dan delete. Ya, di sini kita bisa lihat ini syntax command. Misalnya select all from daily sleep quality table. Ya, di sini daily sleep quality table. Oke. Where not ID sama dengan key. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini intinya ya standar lah, standar SQL biasa. Oke, ini adalah data access object DAO. Kemudian yang terakhir di database di sini ada database object. Database object ya, kita bisa lihat di sini mengextend room database. Ya, jadi di sini fungsinya kelas ini adalah untuk menghold database. Nah, di sini nanti kita akan mendeclare entities dan DAO yang tadi, kelas yang tadi, ya, pada database object ini. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa entities yang kita masukkan, yang kita include adalah sleep night, ya, kemudian database version 1. Nah, ini gunanya untuk keep track gitu ya, nanti kalau misalnya kita melakukan updating gitu, kita bisa update versionnya. Atau kita misalnya kita export atau kita migrasi database, nanti kita bisa mencatatnya dalam version di sini. Oke, kira-kira di situ. Jadi di sini intinya database object sleep database ini, ya, dia tipenya harus abstrak dan dia mengextend room database. Karena di sini kita ingin mengimplementasi room database. Gitu. Oke, di sini kita buat value abstrak juga, ya. Oh ya, di sini wajib ada annotation database, add database gitu ya. Dan dia mendefine bahwa entity yang akan kita asosiasikan gitu adalah sleep night. Kemudian di sini juga mengextend room database dengan keyword abstract ya. Jadi di sini ini juga adalah sebuah keharusan abstract class. Ya, dan kemudian apalagi yang bisa kita gali di sini? Kita lihat. Oke, dan ini juga harus abstrak seperti itu. Ini adalah sebuah objek dari sleep database DAO, data access object tadi. Ya, jadi sini kita membuat value sleep database DAO yang tipenya adalah sleep database DAO di situ. Oke, di sini database. Jadi di sini kita handling database di situ.